Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, karena kita sekarang di penghujung bulan Desember, kita sekarang berada pada tanggal 24 ya, Desember. Nanti 25 itu ada sebuah event atau perayaan yang disebut dengan apa? Natal. Kira-kira mau Natalan bersama atau tidak gitu? Mengucapkan selamat hari Natal atau tidak? Nah, sehingga kajian ini akan mencoba mengangkat sebuah topik yang berkaitan dengan bagaimana sebenarnya fatwa-fatwa tarjih yang berhubungan dengan perayaan apa? Natal. Tapi sebelumnya, Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ketika kita membahas al-masail al-khams, masalah 5. Masalah 5 itu respon atau jawaban Muhammadiyah terhadap 5 pertanyaan. Ini harus kita ingat-ingat ya Bapak dan Ibu sekalian, karena semua yang tertera dalam masalah 5 itu menjadi manhaj pemikiran keagamaan Muhammadiyah atau menjadi metodologi pemikiran keagamaan apa? Muhammadiyah. Artinya kalau kita bicara tentang pondasi pemikiran keagamaan Muhammadiyah itu metodologinya sudah dirumuskan dalam masalah 5. Masalah 5 itu apa saja? Yang pertama, respon Muhammadiyah terhadap pertanyaan ma huwa din, apa itu agama. Yang kedua, ma hiya dunya, apa itu dunia. Yang ketiga, ma hiyal ibadah, apa yang disebut dengan ibadah. Yang keempat, ma huwa sabilullah, apa yang disebut dengan sabilullah. Kemudian yang terakhir, ma huwal qiyas, apa yang disebut dengan qiyas. Tapi di situ Muhammadiyah tidak hanya membahas qiyas secara khusus, tapi juga membahas tentang ijtihad. Membahas apa? Ijtihad. Bagaimana ijtihad yang dikembangkan di dalam Muhammadiyah. Yang berkaitan dengan topik kita, Bapak dan Ibu sekalian dimuliakan Allah. Kalau kita lihat dalam rumusan ma huwa din, apa yang disebut agama, di HPT jenengan, di HPT lama jilid 1, ternyata Muhammadiyah ketika mendefinisikan agama itu mendefinisikannya dengan 2 makna. Maksudnya apa? Islam secara khusus, Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ad-din al-islami alladzi ja'a bihi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini alhamdulillah sudah pernah kita kaji di 2 bulan yang lalu ya. Kita sudah mencoba membahas tentang ma huwa din secara detail. Tapi di sana juga Muhammadiyah menjelaskan Islam bimakna al-am, Islam secara umum, artinya Islam yang dibawa oleh nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Yang menjadi pertanyaan Pak atau Bu, apakah semua nabi atau semua rasul sebelum Nabi Muhammad itu agamanya Islam atau tidak gitu? Atau Islam itu hanya agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad? Nah itu kira-kira jawabannya apa Pak? Yang menjadi pertanyaan misalnya, apakah Nabi Musa meletakkan pondasi agama Yahudi atau Judaism? Apakah Nabi Isa atau Yesus Kristus itu yang meletakkan pondasi teologi Kristen sehingga lahir agama apa? Kristen. Kira-kira jawabannya gimana Pak atau Bu? Islam semuanya. Islam apa? Ajaran para nabi dari Nabi Adam sampai Nabi
Muhammad. Tapi yang jelas Al-Quran menjelaskan bahwasanya setiap rasul itu diutus untuk mengajarkan apa? Tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin apa? Rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul yang tugasnya itu mengajak umatnya untuk beribadah kepada Allah dan menjauhi apa? Tauhid, yaitu kullu ma ubida min dunillah, segala yang disembah selain Allah. Artinya dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad, esensi dakwah Nabi itu sama, yaitu mengajarkan apa? Tauhid, mengajarkan apa? Tauhid. Oleh sebab itu, kita temukan beberapa pernyataan para nabi yang dinarasikan oleh Al-Quran. Misalnya Nabi Ibrahim saja itu bilang, wa ana awwalul muslimin. Saya orang yang pertama muslim. Karena Nabi Ibrahim ini Abul Anbiya, bapaknya para nabi, dan semua agama, 3 agama yang besar di dunia, Pak. Islam, Kristen, Yahudi, semuanya merujuk kepada siapa? Sosok Ibrahim. Dalam Al-Quran sendiri kan disinyalir. Makanya Al-Quran bilang, maka na Ibrahimu Yahudiyya wala Nasrani walakin kana apa? Hanifam muslima. Ibrahim itu bukan orang Nasrani, bukan orang Yahudi, tapi dia hanifam muslima. Seorang yang condong kepada kebenaran, seseorang yang muslim, yang berserah diri. Nah, sehingga dalam rumusan agama kita, Pak, ketika mendefinisikan Islam secara umum itu, yang disebut Islam itu ma anzalahullah ala lisani anbiya'ihi. Nanti jenengan bisa lihat di HPT-nya. Apa yang diturunkan oleh Allah melalui lisan para nabinya. Berarti semua para nabi ajarannya sama, Pak, dalam konsep ketauhidan, dalam konsep akidah, meskipun syariatnya berbeda. Oke ya. Itu pandangan apa? Islam. Atau pandangan Muhammadiyah, Pak, definisi agama yang disampaikan oleh Muhammadiyah. Ternyata, Pak, kalau kita misalnya merujuk pada akidah At-Tahawi atau akidah Tahawiyah ya, yang ditulis oleh Al-Imam At-Tahawi, Pak, salah satu ulama yang menganut mazhab apa? Hanafi. Beliau menulis kitab akidah yang cukup klasik sebelum lahir kitab-kitab akidah yang lainnya. Akidahnya dinisbahkan pada dirinya, namanya akidah At-Tahawiyah. Di sana dikatakan, wa dinullahi fil ardi was samai dinun wahidun wa huwa dinul Islam. Agama Allah di dunia dan di akhirat itu satu, yaitu agama Islam. Berarti rumusan definisi agama dalam Muhammadiyah, Pak, yang berkaitan tentang bagaimana pandangan Muhammadiyah terhadap agama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad memiliki kesamaan dengan pandangan Imam Tahawi yang berpandangan bahwasanya semua agama para nabi itu semuanya apa? Islam. Berarti dalam pandangan Muhammadiyah, Nabi Musa bukan meletakkan dasar teologi Judaism atau Yahudi, demikian juga Nabi Isa bukan meletakkan dasar ajaran apa? Kristen. Oke ya. Sekarang yang menjadi pertanyaan, Pak. Yang menjadi apa? Pertanyaan. Dalam Islam ada seorang sosok yang disebut Isa ibn Maryam. Isa apa? Ibn Maryam. Dalam Injil ada seorang sosok yang disebut Yesus Kristus. Kira-kira Isa ibn Maryam dan Yesus Kristus itu merujuk pada satu tokoh atau satu pribadi, atau keduanya berbeda, Pak? Atau nggak usah dijawab saja? Kira-kira sama atau enggak?
Hah? Menurut jenengan sama, tapi belum tentu menurut keyakinan di sana sama ya. Tapi kalau kita lihat Pak, apakah sama atau tidak gitu? Kalau kita lihat dalam Arabic Bible Pak, Arabic Bible itu Injil berbahasa Arab. Injil berbahasa Arab yang saya bawa ini Pak. Ini Injil berbahasa Arab. Ini Injil Pak. Tulisannya ya Arab, bukan Al-Quran, bukan hadis. Kalau dibaca dengan irama, mungkin jenengan kalau nggak tahu bahasa Arab, oh ini Al-Quran. Padahal ternyata apa? Injil gitu ya. Dalam Injil berbahasa Arab Pak, itu ada beberapa versi ya. Ada sebagian terjemah Injil yang menggunakan kata Yasu'a Al-Masih. Ada yang menggunakan penyebutan Isa Al-Masih. Kalau Isa Al-Masih berarti sama dalam istilah yang digunakan oleh Al-Quran. Nah ternyata Pak, kenapa dalam bahasa Arab itu dimunculkan nama Yasu'a Al-Masih Pak? Yasu'a Al-Masih itu sebenarnya diambil dari bahasa Ibrani. Bahasa apa? Ibrani, bahasa yang satu rumpun dengan bahasa Arab. Dalam studi linguistik Pak, semuanya disebut apa? Semitic languages. Bahasa-bahasa Semitik, diantaranya bahasa Arab, bahasa apa? Ibrani dan bahasa Aramaik Pak. Ini memiliki kesamaan. Memiliki apa? Kesamaan. Dalam bahasa Ibrani, Yesus itu disebut Yashu Pak. Yashu menjadi bahasa Arab Yasu itu kalau disebut apa? Yasu. Yang kedua, Al-Quran pakai kata Isa. Pakai kata apa? Isa. Isa itu sebenarnya diambil atau diderivasi dari bahasa yang merupakan bahasa Injil Pak. Injil itu ditulis dalam bahasa apa Pak? Ibrani. Ada jawaban lain? Apa Pak? Oh enggak penting, saya enggak punya juga. Kita enggak perlu iman saja. Bahasa apa? Bahasa Yunani Pak. Bahasa apa? Yunani. Jadi Nabi Isa itu berbicara dalam bahasa Aramaik Pak. Tapi Nabi Isa kalau membaca kitabnya yaitu apa? Taurat itu bahasanya Ibrani. Tapi Injil ditulis dalam bahasa Yunani. Kenapa Pak? Karena ketika itu bangsa Yahudi di bawah penjajahan Romawi Pak. Sehingga bahasa Romawi itu bahasa internasional. Dan penulis-penulis Injil itu kenapa kok menggunakan bahasa Yunani? Supaya mempercepat penyebaran Kristen Pak. Kalau bahasa Aramaik kan tidak semua bangsa bisa. Ibaratnya kalau sekarang kalau jenengan nulis bahasa dengan bahasa Indonesia itu untuk levelnya internasional itu agak susah Pak. Tapi kalau jenengan nulis buku dalam bahasa Inggris itu untuk level internasional sangat mudah. Karena semua bangsa pasti bisa bahasa apa? Inggris. Tapi kalau bahasa Indonesia kan hanya rumpun Melayu saja Pak. Oke. Nah Injil juga semacam itu Pak. Ditulis dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa apa? Yunani. Tapi yang menjadi pertanyaan, kenapa Al-Quran menggunakan kata Isa? Nah, Isa itu sebenarnya diderivasi dari bahasa Yunani. Dalam bahasa Yunani, Yesus itu namanya Isus Pak. Isus menjadi Isa. Yasu menjadi Yasu. Bisa dipahami ya? Nah kenapa kok Al-Quran memilih derivasi dari bahasa apa? Yunani, bukan dari bahasa Ibrani, padahal bahasa Arab satu rumpun dengan bahasa Ibrani. Karena Al-Quran ketika itu lebih berbicara pada fakta Pak. Bahasanya Injil ini ditulis dalam bahasa apa? Yunani. Sehingga Al-Quran menggunakan kata Isa. Bisa dipahami atau enggak nih?
Bisa Pak ya, ini meskipun ini jarang disampaikan mubalek nggak apa-apa ya, sekali-kali ngajinya agak berbeda gitu. Kayak ngaji tarjih juga Pak. Oke, berarti kesimpulan kita mau disebut Isa, mau disebut Yesus Kristus, mau disebut Yasuk, mau disebut Isus, itu merujuk pada satu orang gitu. Satu orang Pak. Sehingga Isa itu seorang tokoh yang apa Pak? Paling tidak di 3 tradisi Pak. Tradisi apa? Islam, tradisi Kristen, dan juga tradisi Yahudi. Tapi dalam tradisi Yahudi, Isa ini dipandang tidak baik Pak. Termasuk Maryam itu dibilang seorang pelacur. Itu dalam tradisi Yahudi. Gitu. Oke. Nah sekarang yang menjadi pertanyaan. Dalam Natal itu artinya kelahiran Pak. Isa ibn Maryam atau Yesus Kristus itu ada kedamaian, keselamatan atau tidak Pak? Artinya kalau kita di Islam ada maulid Nabi, Natalan itu ya sama dengan maulidan gitu. Lahirnya seorang Nabi itu membawa keselamatan atau tidak Pak? Untuk umatnya membawa. Nah sehingga Al-Quran menyatakan Pak, bahwasanya Natalan itu ada nilai perdamaian. Dalam surah Maryam ya, nanti jenengan bisa lihat. Di sana Nabi Isa itu berkata, wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Wassalamu alayya yauma wulidtu. Ada keselamatan, kedamaian di dalam hari kelahiranku, di dalam Natalanku Pak. Atau dalam mungkin bahasa kita yang agak Islami, dalam maulidanku. Makanya kita besok ini penting atau enggak ini merayakan maulid? Maulid Isa Pak. Atau Natalan itu. Itu ada nilai apa? Kedamaian. Tapi sebelum kita jawab itu Pak, kita coba lihat dulu bagaimana narasi kelahiran Yesus Kristus atau Isa ibn Maryam dalam perspektif Al-Quran dan perspektif Injil Pak. Yang pertama, dalam perspektif Al-Quran. Dalam perspektif apa? Al-Quran. Jenengan bisa baca di surah Maryam Pak. Tapi saya ambil poin-poinnya saja ya. Di sana dikatakan Isa ibn Maryam itu lahirnya makanan syarqiyah, di tempat timur Pak, atau arah timur. Cumanya Al-Quran tidak menjelaskan tempat yang persis di mana gitu. Bagaimana kejadiannya secara singkat Pak? Maryam itu seorang wanita yang solehah Pak. Suatu hari didatangi Ruhul Kudus. Tapi Ruhul Kudus dalam pandangan Islam siapa? Malaikat Jibril. Fa arsalna ilaiha ruhana fatamatsala laha basharan sawiyya. Allah mengutus suruhnya dalam wujud apa? Seorang manusia. Malaikat ini mendatangi Maryam Pak. Maryam itu wanita yang solihah, didatangi laki-laki yang tidak dikenal. Kira-kira yang responnya bagaimana? Responnya bagaimana Bu? Ketika jenengan masih perawan Bu, didatangi laki-laki yang cukup tampan, tidak dikenal itu. Nyanyoh atau jaga image Bu. Oh saya ini bukan wanita yang murahan. Nah Maryam itu apa Pak? Memproteksi diri, artinya dia takut laki-laki ini melakukan apa? Sesuatu atau perbuatan yang tidak mencocoki apa? Agama. Tapi laki-laki ini ingin memberitahu bahwasanya Maryam itu akan melahirkan ghulaman zakiyah, seorang laki-laki yang apa Pak? Yang bertakwa gitu. Yang suci gitu. Maksudnya seorang anak yang nanti akan apa Pak? Bisa membimbing umatnya. Ketika itu Maryam itu juga protes Pak itu.
anna yakunu li ghulam, bagaimana saya akan melahirkan seorang anak. Walam yamsasni bashar, tidak ada laki-laki yang menyentuhku, maksudnya saya belum menikah. Walam aku baghiya, dan saya juga wanita baik-baik, bukan wanita apa? Pelacur gitu. Kemudian Maryam hamil, Pak, betulan. Ketika Maryam hamil, suara masyarakat bagaimana, Pak? Kalau ada perempuan yang baik-baik, pergi ke masjid, budal taklim, jilbaban, pakaiannya berukut gitu, tapi belum punya suami terus hamil, ya, ini gimana ini? Sehingga suara masyarakat itu ya semakin ramai, Pak, semakin ramai ya. Nah, sehingga Maryam ini tidak kuat, Pak, menanggung malu dan kehormatan apa? Keluarga yang ia lakukan, mengasingkan diri. Al-Quran menceritakan ketika hamil, Maryam pergi ke makanan syarqiyah, di tempat timur. Sampailah waktu melahirkan, Pak. Ketika itu Maryam dengan apa, Pak, kesakitan. Jenengan, Bu, nalika riyen napa babarno niku lara napa mboten, Bu? Lara, Bu. Lah kok jenengan ngertos, Bu? Nglakoni dhewe ya. Maryam niki plomeletan dan dia juga sedikit frustasi, Pak. No. Ya laitani mutu qabla hadza. Kenapa saya dulu enggak mati saja sebelum ini kan itu. Ya, sedikit frustasi, tapi tetap dimotivasi oleh malaikat. Kemudian turun wahyu ketika Maryam melahirkan supaya menggoyangkan pohon korma. Wa huzzi ilaiki, goyangkanlah kepada engkau bijid'ain nakhlati, dengan pohon korma, tusakit alaiki rutoban janiyah, akan gugur apa, Pak? Buah korma tapi yang basa Jawa ini mateng wit, Pak, atau masak di pohon. Itu dalam bahasa Arab disebut rutob, Pak. Rutobun itu beda dengan tamrun. Korma itu kalau tamrun yang jenengan makan itu rata-rata tamrun, Pak. Korma itu warnanya apa yang jenengan beli? Hitam, merah, hitam, coklat-coklat, Pak. Tapi kalau rutob itu kekuning-kuningan, Pak. Dan dia lembut, kadar airnya lebih tinggi, sekitar 52%-an itu. Kadar airnya. Nah, dari sini, Pak, dari narasi ini kita bisa ambil kesimpulan narasi Al-Quran ketika menceritakan Natal atau kelahirannya Isa. Itu tadi, Pak, tempatnya di timur. Kemudian di bawah pohon korma ya. Nanti muncul pertanyaan, Pak, kira-kira ini di musim apa gitu. Nanti ya. Yang sekarang, Pak, kita lihat dalam perspektif Injil. Perspektif apa? Injil. Injil itu ada berapa, Pak? Wonten pinten Bu Injil niku? Ha, iki angel iki jawabane. Injil ada berapa? Coba jenengan sebut saja. Apa? Matius, Barnabas, Lukas, Yohanes. Wes, Kak. Masih atau enggak? Masih tapi lupa, Pak. Ya, Injil itu ada 4, Pak. Ada 4 ya, berarti jenengan wis 4 ya mau. Pas atau enggak? Injil itu ada yang disebut dengan Injil kanonik, Pak. Kanonik itu dari bahasa Arab konun. Konun itu apa? Undang-undang. Berarti Injil kanonik itu Injil yang punya otoritatif untuk dijadikan landasan ajaran, Pak. Atau 4 Injil yang diterima oleh gereja. Ada 4 Injil yang diterima oleh gereja. Hanya 4 saja, Pak. Meskipun Injil itu banyak dulu, tapi yang diterima oleh gereja, yang masuk verifikasi 4 saja. Ini yang dianggap sebagai Injil kanonik gitu. Oke ya. Jadi dalam
Bibelnya orang Kristen dalam perjanjian lama, Pak. Orang Kristen itu kan kitabnya dibagi menjadi dua, perjanjian lama dan perjanjian baru. Mohon maaf tadi, dalam perjanjian baru ada 4 Injil gitu. Yang pertama Matius, Pak, The Gospel of Matthew, atau orang Arab bilangnya Injilu Matta. Mata ini bukan mata ini, Pak. Ya, mata itu maksudnya Matius. Yang kedua The Gospel of Mark atau Injilu Markus. Injil Markus, Pak. Yang ketiga The Gospel of Luke, Injilu Luko, Injil Lukas. Yang keempat Injilu Yohana atau The Gospel of John, Pak, atau Yohanes. Berarti ada Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Tapi jenengan tadi memunculkan satu Injil, Pak, yang enggak masuk ini. Injil apa? Barnabas. Injil Barnabas itu menurut gereja itu Injil palsu, Pak. Injil maudhu. Hadisnya apa? Maudhu. Sehingga enggak diterima. Kenapa? Karena Injil Barnabas ini justru apa, Pak? Mendukung kenabian Nabi Muhammad, Pak. Nabi Muhammad, oke. Dan ceritanya agak mirip dengan Al-Quran sehingga tidak diterima, ya. Oke. Dari 4 Injil ini yang menarasikan tentang kelahiran Yesus, Pak, bisa ditemukan di Injil Mata, bisa ditemukan di Injil apa, Mata atau Matius. Dalam Injil Matius, ini saya bacakan cepat, Pak. Ketika menceritakan tentang kelahiran Yesus, Pak, bisa kita temukan di pasal yang kedua, Pak. Di sana dikatakan walamma wulida Yasu fi baiti lahmil Yahudiyah. Tatkala Yasu itu dilahirkan di Bethlehem, kota Yudea, Pak. Bethlehem itu kotanya siapa? Nabi Daud, Pak, yang ada di Yerusalem sana. Ala ahdil malikil Herodus, pada masa Raja Herodus. Ini raja siapa? Romawi, Pak. Ja'a ila Urushalim majusun minal masyriq. Ketika itu ada orang Majusi penyembah api yang mendatangi kota Yerusalem minal masyriq, dari arah timur. Bagaimana mereka kok bisa mendatangi, Pak? Atau kepentingannya apa? Waqalu, dan mereka mengatakan aina huwal maulud, di mana anak yang dilahirkan atau bayi yang dilahirkan, Malikul Yahud, yang akan menjadi sosok Mesias, Pak, atau juru selamat. Ra'ayna najmahu fil masyriq faji'na linasjuda lahu. Kita telah melihat bintangnya dari timur dan kita ingin mencarinya untuk apa, Pak? Menghormatinya. Berarti ketika itu langit ada bintang. Orang Majusi itu mencari Yesus yang dilahirkan apa, Pak? Karena ada bintang yang di langit. Bisa dipahami ya? Itu poin kita. Menurut Injil apa? Matius. Sekarang, Pak, kita lihat di Injil Lukas, ya. Injil Lukas ini juga pasalnya 2, Pak, ayat 1 dan seterusnya. Di sana dikatakan watilkal ayyam amara al-qaisaru Augustus bi ihsa'i sukanil imperatoriyah. Ketika itu Kaisar Agustus, Pak. Kalau kita baca di Injil pertama tadi, Injil Matius, itu rajanya siapa? Herodus. Di sini kok kaisarnya Agustus. Bagaimana peristiwa 1 tapi penguasanya 2, Pak? Ini bagaimana kan ini? Kok bisa terjadi kontradiksi, ya itu. Oke, ya. Memerintahkan supaya menjalankan sensus, Pak. Sensus itu pendataan penduduk. Jadi Romawi itu sejak dulu, Pak, seorang bangsa yang dalam administrasi itu cukup maju, Pak. Sudah mengenal apa sensus penduduk ini sebelum Masehi, sudah mengenal sensus penduduk, karena Romawi itu luar biasa, Pak, dalam dunia administrasi atau pencatatan itu pencatatan atau dalam dokumentasi. Berarti intinya ada apa? Sensus penduduk. Oke, selanjutnya, Pak. Wa kana fitil kanahiyah ru'atun yabituna fil bariyah yatanawabuna asy-syahr fil lail asy-syahra as-sahar, bukan as-syahr. Yatanawabuna as-sahara fil laili ala ra'iyatihim.
Dan ketika itu ada pengembala kambing yang lagi mengembalakan dombanya apa Pak? Di malam hari. Berarti menurut Injil Lukas ada 2 peristiwa Pak. Yang pertama Pak, sensus penduduk. Yang kedua Pak, pengembala kambing sedang mengembalakan kambingnya di malam hari. Kira-kira musim dingin atau musim panas Pak? Musim dingin atau musim panas Pak? Meskipun Al-Quran dan Injil Pak menarasikan cerita Yesus yang berbeda. Al-Quran bilang kelahiran Isa itu di bawah pohon kurma. Injil di mana Pak? Di Bethlehem. Ketika itu Maria itu harus sensus penduduk, mau cari penginapan, maksudnya kembali ke daerah asal Pak, di Bethlehem. Karena Maria atau Maryam itu hidup di desa namanya Galilea, kotanya apa? Nazaret Pak. Agama Kristen itu kan merujuk pada nama kota yang mana Yesus apa Pak? Hidup, yaitu Nasirah atau Nazaret. Makanya Al-Quran bilang apa? Nasoro gitu. Oke ya. Berarti dari sini Pak, meskipun narasi Al-Quran dan Injil itu berbeda, dan menurut Injil Yesus itu dilahirkan di palungan Pak. Palungan itu apa? Tempat makan kambing atau hewan Pak. Kenapa? Karena ketika itu Maryam ingin nginap di hotel Pak. Dulu itu hotel kan bertingkat Pak. Tapi di bawahnya itu kan, di bawahnya itu tempat untuk itu Pak, nyencang apa hewan. Karena orang dulu kan pakai keledai, pakai apa, kuda. Akhirnya untuk parkir Pak, parkir hewan itu di bawah. Kalau sekarang kan parkir mobil Pak, parkir kendaraan Pak. Kalau dulu parkir hewan, sehingga Maria atau Maryam itu melahirkan Yesus. Yesusnya itu lahir di palungan itu Pak, tempat makan hewan. Terlepas dari itu Pak, ya sekarang kita simpulkan. Meskipun narasi Al-Quran tentang kelahiran Yesus atau Isa ibn Maryam itu berbeda dengan Injil, tapi sebenarnya Al-Quran dan Injil ada meeting point Pak. Ada kesamaan. Apa meeting pointnya? Ya tadi kalau kita analisa, menurut Al-Quran Isa itu dilahirkan saat apa? Saat kurma berbuah. Kurma berbuah itu, kurma berbuah itu di musim panas atau musim dingin Pak? Musim panas Pak. Di bulan apa Pak? Nah, ini susah Pak jawabnya. Kalau enggak Agustus, ya November Pak. Itu artinya belum masuk musim Desember. Kalau Desember itu sudah musim dingin Pak. Di Indonesia saja musim dingin. Hanya saja tahun ini saja kita enggak tembaru ya. Semakin panas, makanya kita di sini kepanasan Pak. Tahun ini agak beda Pak. Tapi umumnya menjelang Natal itu pasti pagi saja sudah hujan Pak. Tapi di tahun ini tidak ya gitu. Menunjukkan apa? Desember itu musim dingin. Kemudian menurut Injil tadi, menurut Injil ya, ada bintang di langit. Langit itu ketika bintang bisa dilihat itu musim dingin atau musim panas? Panas. Kemudian sensus penduduk. Kaisar Agustus memberikan kebijakan sensus itu kira-kira di musim dingin atau panas? Panas, karena kalau musim dingin melakukan perjalanan itu cukup apa Pak? Berbahaya, bisa berpotensi pada kematian. Tidak mungkin seorang pemerintah memberikan kebijakan sensus di musim apa? Dingin, pasti musim panas. Yang berikutnya, pengembala kambing bisa mengembalakan kambingnya di padang rumput Pak, di malam hari. Itu musim dingin atau musim panas? Musim panas. Sehingga bisa kita simpulkan Pak, ada meeting point antara Al-Quran dan Injil
bahwasanya Isa ibn Maryam atau Yesus Kristus tidak mungkin dilahirkan di musim dingin. Yang menjadi pertanyaan, 25 Desember musim panas toh dingin. Jawabannya apa? Musim dingin. Dan sehingga 25 Desember sekarang ini agak beda, Pak. Tapi kan kita harus merujuk Yesus atau Isa itu dilahirkan di mana? Di Kebon Baru atau di Palestina sana kan gitu. Yang kita jadikan acuan kan di sana. Meskipun Indonesia sebenarnya sama juga Tembaru, cumanya tahun ini agak beda. Yang jelas bulannya tidak berubah, Pak. Ya sekarang ya Desember, makanya tahun politik ya semuanya panas, Pak gitu. Tidak hanya cuacanya tapi juga semuanya suasana panas, Pak. Oke ya. Itu, Pak. Oke. Selanjutnya, Pak. Sekarang kita kesimpulannya di musim panas. Dan 25 Desember musim dingin. Oleh sebab itu perlu atau enggak jenengan menetapkan besok untuk Maulid Isa itu. Mulutan Isa, Pak. Sehingga apa, Pak, kesimpulannya sebenarnya bermasalah menurut keterangan Al-Qur'an dan Injil. Oke, berikutnya, Pak. Kita bahas tentang fatwa-fatwa tarjih yang berkaitan dengan Natalan, Pak. Secara khusus yang berkaitan dengan upacara Natal bersama. Tapi besok nggak ada kan yang punya rencana mau rombongan Natalan bersama? Nggak ada. Rekreasi ada. Oke. Dalam fatwa tarjih, Pak, ketika bicara tentang perayaan Natal, sebenarnya fatwanya itu dirujuk pada fatwa MUI, Pak. Kenapa kok Majelis Tarjih tidak membuat fatwa sendiri, Pak? Karena ketika kita merujuk fatwa MUI itu lebih universal, Pak. Artinya bisa memayungi semua ormas dan secara legalitas lebih kuat, Pak. Karena kalau fatwa tarjih itu hanya mengikat warga Muhammadiyah secara internal, Pak. Tapi secara eksternal kan nggak bisa kita paksakan kepada kelompok lain. Terutama perayaan Natal itu bukan persoalan di Muhammadiyah, tapi persoalan apa? Umat Islam secara keseluruhan gitu. Dan juga bagian dari isu berbangsa dan bernegara. Maksudnya toleransi itu bagaimana? Apakah harus ikut perayaan Natal? Jangan nanti PCM Kebon Baru besok ngutus kokamnya untuk jaga gereja kan itu. Atau mengirim mubaleknya besok ceramah di gereja gitu. Oke ya. Sholawatan di gereja kan itu. Oke. Dalam fatwa MUI, Pak. MUI sebelum mengeluarkan fatwa itu ada beberapa pertimbangan. Yang pertama, Pak, dalam konteks muamalah duniawiyah atau interaksi sosial, kita boleh berinteraksi dengan non-muslim gitu. Dalilnya apa, Pak? Banyak dalam Al-Qur'an. Misalnya ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Artinya Al-Qur'an itu memerintahkan kita untuk mengenal budaya dan tradisi dari berbagai macam suku, bangsa dan termasuk agama. Berarti tidak ada masalah kita mengenal budaya di luar Islam, tidak ada masalah selama tidak masuk bagian akidah atau ibadah, Pak. Interaksi sosial boleh gitu. Kalau misalnya seorang muslim punya bosnya non muslim, Pak, uang hasil kerjaan jenengan halal atau haram? Halal, Pak. Nah, jenengan mau mengharamkan, saya capek kerja kok haram. Misalnya kalau jenengan hidup di kota, Pak, tetangganya kok pas Kristen gitu. Kira-kira boleh atau enggak? Atau perlu diusir, Pak? Ini maksudnya kalau konteksnya di kota, Pak, di kota. Kan boleh-boleh saja. Jenengan punya teman non muslim, diajak ke rumahnya. Boleh atau enggak?
Temannya non muslim meninggal, Pak. Jenengan takziah boleh atau enggak? Boleh atau enggak, Pak? Nyolati, jenengan sholati. Itu ya enggak boleh ya, tapi kalau takziah boleh itu. Ya datang, Pak. Itu. Karena ada kematian tapi tidak usah ikut mensolati. Atau ritualnya di gereja atau jenengan, oh imani koncoku apik wis ini penghormatanku terakhir saya solati sendiri menurut versi jenengan loh. Kan imani itu Pak, teman baik kok agamanya enggak Islam kan, itu sebagai penghormatan terakhir jenengan mensolati, enggak boleh gitu. Oke. Yang kedua Pak, umat Islam dilarang mencampur adukkan antara yang hak dan batil, wala talbisul haqqo bil batil. Itu tidak boleh. Apalagi konteksnya akidah dan ibadah, Pak. Al-Kafirun, surah Al-Kafirun itu kan pernyataan bahwasanya dalam konteks ibadah tidak boleh dicampur aduk. Makanya lakum dinukum waliyadin. Itu berkaitan dengan negosiasi orang-orang musyrik untuk apa, Pak? Untuk menaklukkan hati Nabi Muhammad. Daripada nggak selesai ya kita apa? Kompromi saja gitu. Setahun menyembah Allah, setahun menyembah berhala. Ditutup lakum dinukum waliyadin. Untuk urusan ritual tidak boleh dicampur adukkan gitu. Berikutnya Pak, yang ketiga, bagaimana posisi Isa ibn Maryam dalam pandangan Islam? Ya Abdullahi wa Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun min. Innamal masihu Isa ibn Maryam Rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhun minhu. Artinya Nabi Isa itu hanya seorang rasul. Kalau rasul manusia atau Tuhan? Manusia, meskipun ada sisi kewahyuan, tapi dia masih manusia. Kalau manusia berarti ya apa Pak? Ya'kuluna wa yashrabuna wa yamshuna fil aswaq. Kalau Al-Qur'an kan bilang masih makan, masih minum dan masih pergi ke pasar. Kalau Tuhan tidak perlu, Pak. Ya tidak perlu makan, tidak perlu minum, tidak perlu untuk pergi ke pasar. Maksudnya melakukan interaksi sosial, mencari penghidupan gitu. Oke ya. Berarti Islam clear, Pak, pandangannya bahwasanya Isa itu bukan ibnullah, bukan anak Allah, atau salah satu dari 3 oknum Trinitas. Sehingga dilanjutkan, Pak, barang siapa yang beriman bahwasanya Isa itu salah satu dari 3 oknum Trinitas, maka dia telah kafir, Pak. Al-Quran bilang apa? Laqad kafarul ladina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang memiliki keyakinan bahwasanya Allah itu salah satu dari 3. Karena dalam Kristen itu ada teologi Trinitas, Pak, atau Tritunggal. Kalau orang Arab menyebutnya akidatu tsaluts. Akidah itu apa? Tsaluts. Akidah Trinitas. Maksudnya apa? Mudahnya ya, Pak. Trinitas itu 3 in 1. Kalau jenengan baca 3 in 1 itu apa, Pak? 3 jadi 1. Contohnya apa? Nescafe ya. Ada kopi, ada gula, ada susu. Itu 1. Semuanya disebut kopi. Makanya kalau jenengan menghidangkan Nescafe ke tamu, jenengan cukup ini kopinya, Pak. Nggak mungkin jenengan, Pak, ini kopi, susu, dan gula. Kan nggak mungkin, Pak. Nah, dalam pandangan orang Kristen, Allah itu juga semacam itu, Pak. Allah itu 1, tapi punya 3 oknum. Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Rohul Kudus. Semuanya Allah, tapi semuanya berbeda. 3 in 1. Kopi yang tetap jenengan sebut apa? Kopi. Gula ya gula, susu ya susu, meskipun semuanya jenengan sebut kopi gitu. Itu ya pemahamannya semacam itu. Nah, Yesus Kristus dalam pandangan Kristen itu disebut anak Tuhan.
Karena dia mauludun minal ab. Ini Kredonesia, Pak. Kredonesia itu syahadatnya orang Kristen. Dirumuskan di Konsili Nicea 325 di Turki, Pak. Masehi 325 gitu. Di sana dikatakan Yesus itu mauludun minal ab, dilahirkan dari Tuhan Bapa. Tapi ghairu makhluk, tidak diciptakan. Jenengan bisa memahami atau enggak? Ada sesuatu dilahirkan tapi tidak diciptakan, Pak. Yang dilahirkan itu diciptakan atau enggak? Hah? Karena yang dilahirkan membutuhkan ibu, membutuhkan bapak. Meskipun Yesus tanpa bapak, tapi kan masih ada ibu. Dia dilahirkan enggak? Dilahirkan, tapi tidak diciptakan. Bisa paham? Tidak bisa dipahami, Pak. Makanya teologi Trinitas itu misteri, tidak bisa dipahami. Semakin tidak paham, semakin baik, Pak. Karena memang irasional, tidak bisa dicerna oleh akal. Bagaimana Yesus itu Tuhan dilahirkan tapi kok tidak diciptakan? Secara logika yang dilahirkan pasti diciptakan. Nah, sehingga Al-Quran mengkritik tentang teologi Trinitas. Berikutnya, Pak, pertimbangannya. Agama Islam itu agama yang didasari pada pondasi tauhid. Qul huwallahu ahad. Artinya Allah itu ya satu. Allah tidak memiliki oknum, sehingga Allah tidak butuh anak, tidak butuh istri, dan tidak butuh segala sesuatu selain Pak? Dirinya itu. Kemudian yang berikutnya, Pak, yang keenam, umat Islam dianjurkan untuk meninggalkan yang syubhat. Syubhat itu apa, Pak? Bahasa awamnya, bahasa mudanya apa? Abu-abu, Pak. Warnanya enggak jelas gitu ya. Mau dibilang apa itu enggak jelas ya. Syubhat antara halal dan haram. Nabi bersabda, Pak, al halalu bayyinun. Yang halal jelas. Wal haramu bayyinun. Yang haram jelas. Wa bainahuma umurun mustabihatun. Antara keduanya ada perkara yang tidak jelas halalnya maupun haramnya. Ketika perkara itu syubhat, Pak, rata-rata banyak orang melakukan atau enggak, Pak? Melakukan atau enggak? Melakukan, Pak. Makanya Nabi mengatakan la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Kebanyakan manusia tidak tahu barang syubhat itu. Barang syubhat, Pak. Apalagi ini musim politik, Pak. Sedekah politik bagaimana? Itu saya enggak mau ke situ, Pak. Nanti jadi enggak tersinggung. Itu halal atau haram itu syubhat. Kadang-kadang ya bingung, Pak, itu. Makanya Nabi mengatakan apa? La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqas syubuhat faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Orang yang bisa memproteksi dirinya dari syubhat, pasti agama dan kehormatannya apa, Pak? Terjaga. Makanya kalau orang sering makan yang syubhat, Pak, itu pasti dibilang orang nggak baik. Misalnya musim politik, Pak, semua partai atau semua pendukung tim suksesnya, Pak, mendatangi itu semuanya diterima. Oh, dapat 100 dari sana, sini 50 di sana 200 diterima. Kira-kira tim suksesnya bingung atau enggak, Pak? Ki wong piye kok kabeh nerimo sok men sing dicoblos sapa? Kan artinya kehormatannya kan apa, Pak? Menjadi jelek, dibilang orang lenya-lenya ya, Pak. Kemudian bahasa yang keras iki munafik, padahal politik kok munafik kan gitu. Artinya apa, Pak? Menjaga dari barang yang syubhat itu bisa apa, Pak? Menjaga kehormatan kita, agama kita juga apa, Pak? Terjaga. Oke. Makanya tadi Nabi bilang apa? Famanittaqas syubuhati faqad istabra'a lidinihi wa irdihi. Wa man waqa'a fi syubuhat waqa'a fil haram. Kalau orang itu jatuh pada syubhat, dia berpotensi jatuh kepada keharaman, Pak. Kemudian Nabi memberikan ilustrasi, Pak, tamtsil itu. Bagaimana tamtsilnya?
qara'i yar'a khaulal hima, sebagaimana pengembala yang mengembalakan kambingnya di sebelah daerah terlarang, Pak. Yushiku ayyar ta'afi, potensi untuk melanggar daerah yang terlarang. Kalau diilustrasikan sederhana, Pak. Kalau jenengan angon wedhus di samping apa, Pak? Tanduran, Pak. Sing duwe sawah wis jogo-jogo. Nah, wedhusmu apa, Pak? Nyerondol, apa jenenge nyerondol, Pak ya. Mangan nyaut, pokoke langsung nggawa arit, Pak. Tebas apa? Gulune atau dipendung ya. Kira-kira jenengan bisa atau enggak memproteksi, mengkondisikan kambing? Susah, Pak, karena kambing itu punya naluri, tahu rumput ya pasti dimakan, nggak mungkin tahu rumput kemudian tidak dimakan. Nah, orang melakukan syubhat itu semacam itu, Pak. Potensi apa masuk ke jurang keharaman. Okay. Dari pertimbangan ini, Pak, diambil kesimpulan atau fatwa oleh Majelis Tarjih oleh MUI ketika itu. Yang pertama, merayakan Natalan di Indonesia meskipun tujuannya baik, Pak, menghormati kelahiran Nabi Isa. Yang ada, Pak, keselamatan dalam perspektif Islam tadi. Kan itu. Dihukumi hukumnya haram, Pak. Sehingga jenengan besok nggak usah ikut perayaan Natal, rombongan ke gereja ya. Kita kirim kokam untuk jaga atau kirim dai biar biar ngasih khutbah di sana, nggak boleh. Oke ya, hukumnya haram gitu. Kemudian yang berikutnya, bagaimana kalau mengucapkan selamat Natal? Dalam pandangan MUI hukumnya termasuk sesuatu yang syubhat. Syubhat itu apa? Abu-abu nggak jelas. Mau jenengan bilang haram. Kadang-kadang orang mengucapkan selamat hari Natal itu tidak ada unsur apa-apa, Pak. Cuma sekedar penghormatan. Kemudian bikin status, ya nggak ada maksud apa-apa gitu. Itu. Tapi berpotensi bisa juga Pak, meyakini apa yang mereka yakini, bahwasanya 25 Desember itu lahirnya juru selamat gitu, atau Yesus Kristus, sehingga itu dikategorikan syubhat ya. Sehingga kalau jenengan nggak punya kepentingan, ya lebih baik tidak, Pak, ngapain gitu. Misalnya yang muda bikin status besok mumpung Natalan, selamat hari Natal. Yang jenengan punya kepentingan politik, nah ini, Pak, itu untuk menarik dukungan dari Pak, lintas agama, selamat hari Natal. Oke ya. Oke. Itu tentang fatwa MUI yang berkaitan dengan perayaan Natal. Ini waktunya masih atau enggak ini? Masih berapa, Pak? Berapa? 20 menit. Dengan tanya jawabnya ya, berarti saya lanjutkan ya. Oke, berikutnya, bagaimana dengan makanan Natal, Pak? Makanan Natal halal toh? Haram, Pak? Hah? Halal toh haram? Lihat makanannya dulu, makanannya apa gitu. Kalau roti halal. Apa, Pak? Bipang. Kalau roti halal, nasi halal. Kemudian babi haram. Kalau ayam, Pak, halal tuh haram? Ayam mati. Ayamnya menyembelih sendiri itu beli di pasar. Kalau sapi, Pak, sapi mudah, Pak, identifikasinya. Umumnya sapi, kalau beli sapi itu pasti rame, Pak. Tapi kalau umumnya kan pergi ke pasar gitu, atau beli di pasar. Nah, di sini ada perbedaan, Pak, di kalangan para ulama tentang sesembelihan ahlul kitab. Itu sudah difatwakan oleh Majelis Tarjih, Pak. Jumhur ulama, Pak, memang memfatwakan sesembelihan ahlul kitab itu halal, Pak.
Di surah Al-Maidah ayat 5 ya. Wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum. Dan makanan-makanan ahlul kitab yaitu orang Yahudi dan Nasrani itu halul lakum, halal bagi engkau. Yang menjadi pertanyaan, ta'am makanan itu apakah termasuk yang disembelih, Pak? Atau segala makanan yang selain disembelih? Ya, ta'am itu umum, Pak, baik yang disembelih maupun tidak. Kenapa kok makanan ahlul kitab itu dihalalkan, Pak? Di antara alasannya ya, ahlul kitab itu dalam ajaran mereka tidak membolehkan hewan sesembelihan itu dimasak tanpa disembelih. Misalnya apa, Pak? Ayam langsung pukul meninggal kemudian dimasak, itu nggak boleh kalau ahlul kitab. Tapi mungkin selain Yahudi dan Nasrani itu biasa saja. Mau bikin apa, Pak? Ayam goreng ya tidak disembelih, langsung apa? Ditekek meninggal kan, mati gitu. Gitu. Nah, sehingga Al-Quran membolehkan hanya ahlul kitab, karena dalam ajaran Taurat dan Injil makanan itu, hewan itu harus disembelih. Tapi kalau keyakinan yang lain belum tentu ada ajaran untuk menyembelih. Itu alasannya, Pak. Di antara alasannya. Oke. Yang kedua, memang ahlul kitab itu memiliki mata rantai dari ajaran Islam, Pak. Semuanya merujuk pada agama Nabi Ibrahim, sehingga mendekati. Orang Yahudi itu malah ajaran tauhidnya hampir sama, Pak, dengan Islam. Maksudnya Allah itu ya satu. Makanya orang Yahudi setiap hari itu mengucapkan 3 kali, Pak. Shema Yisrael Adonai Ilahino, Adonai apa? Echad. Shema itu bahasa Ibrani, artinya isma, dengarlah. Shema Yisrael, dengarkanlah wahai Israel. Adonai Ilahino, Allah ilahuna, Allah itu apa? Tuhan kita. Adonai Echad, Allah itu satu. Ehad menjadi apa? Akad Echad, Pak, kalau bahasa apa? Ibrani, menunjukkan sebenarnya konsep tauhidnya ada kemiripan gitu. Tapi kalau yang Kristen itu agak berbeda, Pak. Ada apa? Keyakinan apa? Trinitas. Meskipun orang Kristen itu ketika disebut sebagai agama yang tidak bertauhid, mereka memberontak, Pak. Tapi dengan lahirnya Trinitas ini sebenarnya, Pak, bertentangan dengan apa, Pak? Ajaran tauhid ya. Oke. Dari ayat tadi, Pak, jumhur ulama menganggap apa? Boleh. Tapi sebagian ulama, Pak, memahami ayat itu sudah dimansuh, Pak. Mansuh itu apa? Dihapus. Apalagi setelah itu turun ayat laqad kafarul ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh kafirlah orang yang meyakini ajaran Trinitas, Pak. Sehingga ayat wa ta'amul ladzina utul kitaba halul lakum wa ta'amukum halul lahum itu dimansuh, tidak berlaku. Itu sebagian ulama, Pak. Dari 2 pendapat ini, Pak, Majelis Tarjih menggunakan tindakan preventif, Pak. Tindakan preventif itu dalam metode penggalian hukum disebut saddu adzari'ah, Pak. Sad itu artinya menutup, memblokade. Dzari'ah itu jalan yang mengarah kepada apa, Pak? Kemaksiatan atau kerusakan. Sesuatu yang halal, Pak, kalau berpotensi mengarah ke kemaksiatan itu di-cut. Itu namanya apa? Saddu adzari'ah, Pak. Contohnya, Pak, contohnya biar jenengan paham. Kalau jenengan atau petani itu menanam anggur, Pak. Hukum menanam anggur bagaimana, Pak? Halal atau haram? Halal, Pak. Tapi kalau anggur dibikin minuman keras, Pak, halal atau haram? Haram, Pak. Gitu. Anggur itu kalau difermentasi itu kan jadi apa, Pak? Khamar, minuman keras. Ya kayak tape itu kalau biasa saja, Pak, itu tidak memabukkan. Kalau difermentasi, ketika kadar alkoholnya 5% ke atas, itu menjadi apa?
haram. Sebagaimana tuak, Pak. Tuak itu kalau ngambil dari atas masih segar. Legen, Pak, ya, belum difermentasi ya. Nah, maksudnya dibiarkan, itu kan kadar alkoholnya belum sampai 5%. Nanti semakin lama ditambahi apa, Pak? Ada tambahnya itu. Itu nanti kadar alkoholnya semakin meningkat gitu. Nah, ketika ada seorang petani yang menanam anggur, itu hukum asalnya apa? Halal. Tapi kalau ada perusahaan minuman keras, Pak, menyewa lahan petani di satu desa, Pak, semuanya suruh apa? Menanam anggur. Yang kita tahu jelas ini digunakan untuk minuman keras. Kalau jenengan hidup di desa itu, Pak, terus membiarkan lahannya jenengan disewa oleh perusahaan itu, Pak, halal atau haram hukumnya? Haram. Padahal menyewakan hukum asalnya apa, Pak? Halal. Itu namanya saddu dzari'ah. Contoh lagi, Pak, jenengan punya rumah disewakan, halal atau haram? Halal. Untuk kos-kosan, untuk dikontrakan, halal, Pak. Tapi kalau itu kalau ada apa? Untuk misalnya tempat prostitusi, itu menjadi apa? Haram. Itu namanya saddu dzari'ah. Lah Majelis Taklim ketika bicara tentang makan sesembelihan ahlul kitab, Pak, menempuh saddu dzari'ah, meskipun sesembelihan ahlul kitab itu diperdebatkan antara halal dan haram, tapi dipilih apa? Lebih baik dihindari, dipilih keharamannya gitu. Dengan pertimbangan apa? Darul mafasid muqaddamun ala jalbil masoleh. Meninggalkan kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada Bapak menarik kemaslahatan. Kalau jenengan makan sesembelihan ahlul kitab, itu ada kemaslahatan atau enggak? Ada. Apa kemaslahatannya? Enak dan juga apa? Kenyang. Tapi bisa jadi itu ketika menyembelih dengan nama Yesus, nanti bisa juga wa ma uhilla bihi li ghairillah atau wa ma uhilla bihi li ghairillah, kan ini. Sesuatu yang disembelih bukan karena Allah, sehingga dipilih dihindari, Pak. Dipilih apa? Dihindari. Itu fatwa tarjih yang berkaitan dengan apa? Makanan ahlul kitab. Tapi kalau makanannya itu tidak sesembelian, Pak, misalnya roti, nasi, apa, telur, ikan, itu boleh-boleh saja selama dia makanan halal. Tapi kalau babi ya tetap haram itu. Tapi kalau jenengan tetangganya Kristen, Pak, nanti menjelang Natal kan ini ada ayam. Kalau sapi mudah, Pak. Sapi itu kalau jenengan nggak tahu dia menyembelih sapi, ya pasti beli dari pasar. Kalau dari pasar kan tetap halal. Soalnya orang beli sapi itu nggak mungkin sendirian, Pak, diam-diam nggak mungkin ya. Kalau jenengan tetangganya loh maksudnya. Tapi kalau kalau ayam itu ada dua kemungkinan ya. Dia nyembelih sendiri atau beli, ya itu. Kalau beli dari pasar ya halal. Kalau menyembelih sendiri, tadi apa? Masuk kategori kalau dalam tarjih ditempuh apa? Saddu dzari'ah tadi. Lebih baik dihindari kan. Oke. Itu contoh apa, Pak? Makanan-makanan seputar apa? Natal. Mungkin sekian ya kajian kita. Apa kurang lebihnya mohon maaf, nanti bisa kita lanjutkan pada sesi tanya jawab ya. Oke, monggo. Monggo. Terima kasih. Bapak narasumber dan saudara yang menghormati, pertanyaan saya ini agak melenceng, tidak sesuai dengan tema dan topik bahasan hari ini, namun masih dalam koridor batas kajian aktif
Muhammadiyah. Ini saya alami sendiri setahun yang lalu menjelang bulan Ramadan, ketika masyarakat dihebohkan dengan pegawai BRIN Andi Pangerang dari Jombang yang akan membunuh orang Muhammadiyah karena tidak sependapat dengan hasil Rukyatul Hilal. Ya, ini sedang heboh-hebohnya itu. Saya kebetulan pergi ke Surabaya, Pak, ada suatu kepentingan. Saya naik kendaraan bis dan umum. Setelah saya pulang, kira-kira di pertigaan Sukodadi itu mahasiswa Unisda Sukodadi Lamongan itu sedang biar, kira-kira jam 5 biar. Kemudian dekat bis di Terminal itu, antri rakar-karuan. Saya sudah bisnya dalam keadaan penuh, sehingga mereka berdiri. Nah, saya tepat ada di bawahnya orang berdiri. Mahasiswa ini apa habis menerima kuliah dari dosennya, apa habis diskusi ilmiah atau debat. Sehingga di antara mahasiswa itu nyelonong begini, ngomong begini, orang Islam itu bagaimana toh? Kitabnya sama Al-Quran, hadisnya sama, nabinya sama, Allahnya sama, tapi dalam mengeluarkan produk hukum itu kok berbeda. Ini seperti tadi yang saya contohkan tentang Rukyatul Hilal dan kitab. Pertanyaannya isinya, dia tanya, kenapa orang Islam itu kok gitu? Al-Quran ini bodoh, hadisnya bodoh, tapi produk hukumnya berbeda. Saya berpikir, Pak, pada itu, seandainya pertanyaan dilontarkan saya secara mendadak, Pak Wito, kenapa si Quran ini bodoh, hadis bodoh kok produk hukumnya tak bodoh? Jelas saya akan kelabaan tuh ya, Pak. Oleh karena itu dalam forum ini, Pak, mohon dibedah, Pak, mohon dibedah. Pertanyaan ini mohon dibedah. Kenapa Al-Quran yang sama, hadisnya sama, tetapi produk hukumnya berbeda? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Langsung atau Apa? Satu lagi. Siap. Langsung Oh, iya. dijawab. Terserah. terima kasih. Ini masalah Nabi Isa. Menurut pandangan kaum Kristiani kan yang disalib itu benar-benar Isa. Ya, saya pernah mendengar itu katanya yang diserupakan. Jadi Nabi Isa itu diangkat, kemudian nanti pada suatu saat akan diturunkan kembali ke dunia untuk membela umat Islam yang kalah. Itu bagaimana? Terima kasih. Oke, yang pertama ya, di umat Islam itu Tuhannya sama, Allah gitu. Kemudian nabinya juga sama, Nabi Muhammad. Kitabnya juga sama gitu. Kiblatnya juga sama gitu. Menghadap sholatnya juga ke kiblat sama gitu. Nah, tapi kenapa kok muncul perbedaan pandangan? Secara khusus kita di Indonesia, isu yang sering kita hadapi itu berkaitan dengan penentuan atau kriteria awal bulan, terutama pada bulan Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Ini yang menjadi perbincangan di setiap tahun gitu. Karena perbedaan metodologi, ada yang pakai Rukyatul Hilal, ada yang pakai hisab gitu. Saya ke situ dulu ya sebelum saya menjelaskan asbabul khilaf ya. Kenapa kok ada perbedaan di kalangan umat Islam, itu disebut asbabul
khilaf gitu. Sebab-sebab munculnya perbedaan. Nah, perbedaan tentang ru'yah dan hisab itu perbedaan yang apa Pak? Diwakili oleh ormas terbesar di Indonesia. Ya. NO menggunakan ru'yatul hilal, Muhammadiyah pakai hisab. Yang pakai ru'yatul hilal jelas Pak dasarnya. Karena memahami ru'yatul hilal itu yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu berpuasa selama berapa Ramadan Pak? 9 Ramadan. Itu Nabi selalu pakai ru'yatul hilal, tidak pernah pakai hisab. Bahkan Nabi sendiri bilang, sumu li ru'yatihi wa aftiru apa? Li ru'yatihi fa in ghumma alaikum fa akmilu iddatas sya'ban 30 yauman. Kalau puasa disuruh melihat apa? Bulan. Maksudnya menetapkan awal bulan Ramadan. Ketika berbuka, maksudnya menentukan Idul Fitri, itu disuruh menggunakan ru'yatul hilal. Kalau terjadi mendung dilakukan apa? Istikmal. Istikmal itu apa? Mengenapkan jumlah usia bulan Sya'ban. Sya'ban itu bulan sebelum puasa atau Ramadan itu menjadi 30, karena usia bulan dalam bulan Qamariyah Pak itu 29 sama 30. Tidak mungkin 31 sebagaimana kalender Masehi ya. Ataupun 28 misalnya tahun Kabisat. Enggak ada itu. Sehingga dalam Islam kalau enggak 29 ya 30 gitu. Karena mengikuti peredaran bulan ya. Oke. Dalilnya yang pakai ru'yatul hilal itu ya berdasarkan apa yang dipraktekkan oleh Nabi. Tapi Muhammadiyah Pak, nah ini memang tantangan Muhammadiyah ya. Bahkan nanti ke depan ini Majelis Tarjih sudah diminta untuk mensosialisasikan kalender Hijriyah global Pak. Ini menjadi tugas periode apa? Majelis Tarjih periode ini. Tapi kita di Bojonegoro belum Pak, karena masih apa? Masih banyak kajian gitu. Tapi ke depan Muhammadiyah sudah mengacu pada kalender Pak. Kalender apa? Unifikasi atau kalender global ya itu. Ini yang apa? Muhammadiyah sudah mengarah ke sana ya. Tapi kenapa kok Muhammadiyah pakai hisab gitu? Dalam memahami syariat Pak, ajaran syariat itu ada sifatnya ta'akuli, ada ta'abudi. Ini habis baterainya. Ya. Jadi dalam memahami ajaran syariat itu ada yang sifatnya ta'abudi, ada yang ta'akuli. Ta'abudi itu ibadah yang tidak bisa dianalisa Pak, tidak bisa dicari rasionalitasnya. Dia sifatnya statis gitu, tidak mengalami perubahan. Misalnya sholat Pak, sholat itu tidak pernah mengalami apa? Perubahan. Meskipun jenengan sebagai manusia modern Pak, gitu. Sholat duhurnya ya tetap 4 rakaat. Nggak bisa manusia modern itu sibuk gitu. Duhur cukup 2 rakaat. Meskipun haji Pak, faktanya kita di Indonesia mengalami kesusahan untuk pergi haji. Bayarnya mahal, antrinya lama. Kenapa nggak ditinjau ulang? Misalnya haji tidak perlu di Mekah. Dan juga bulannya kenapa tidak ditinjau ulang? Kenapa kok manasik haji itu tanggal berapa Pak? Mulai 9 wukuf, kemudian 10, 11, 12, 13. Kenapa kok tidak sepanjang bulan Pak, atau sepanjang tahun sebagaimana umroh, sehingga tidak terjadi antri yang panjang? Masalahnya jenengan suruh ngantri itu karena hajinya pilih bulan Dzul Hijjah. Coba kalau jenengan nggak pilih bulan Dzul Hijjah itu. Tapi kalau jenengan pergi ke sana jadinya umroh.
Karena itu ta'abudi, Pak, tidak bisa dirasionalitaskan. Tapi kalau zakat, Pak, meskipun ibadah kemarin kita bahas itu ta'akuli, karena pasti dimensinya sosial, makanya muncul fikih zakat kontemporer, diantaranya zakat apa? Profesi gitu. Itu yang kemarin sudah kita bahas agak panjang itu. Yang berikutnya, Pak, ta'akuli. Ta'akuli itu ibadah yang bisa dirasionalitaskan, Pak. Ilah itu sesuatu yang memunculkan apa? Hukum. Al-hukmu yaduru ma'a illatihi wujudan wa adaman. Hukum itu mengikuti ilahnya, kapan ada ilah ada hukum, kapan tidak ada ilah tidak ada hukum. Makanya tadi saya mengatakan minuman keras itu dilihat dulu. Enggak itu, Pak. Tape itu kalau di bawah kadar alkoholnya di bawah 5% ya berarti halal. Tapi kalau sudah di atas 5% haram. Itu karena apa? Unsur memabukkannya tinggi. Kalau misalnya towa didiamkan saja, Pak, itu menjadi cokak. Ketika menjadi cokak halal lagi karena tidak ada unsur memabukkan. Berarti yang menentukan haram itu zat yang memabukkan, Pak. Zat yang memabukkan. Karena itu bisa dipahami ilahnya, Pak. Tapi kalau babi itu ta'abudi, Pak. Maksudnya apa? Babi itu sekarang penelitian sekarang babi itu enggak mengandung cacipita. Tapi Al-Qur'an sudah nas innamal khamru wal maisiru gitu. Kok babi kok innamal khamru. Harama alaikumul maitata wad dama wal lahmal khinzir gitu. Nah, itu. Oke. Berarti babi itu ya tetap apa? Haram gitu. Oke. Ya, dimasak apa saja, Pak, meskipun jenengan berusaha menghilangkan. Kalau ada sebuah zat, Pak, sekarang yang bisa menghilangkan cacing pita dari babi, apakah babi menjadi halal? Jawabannya tidak, Pak, karena sudah di nas gitu, kayak. Tapi kalau minuman keras itu pada unsur memabukkannya yang dilihat ya, oke. Nah sekarang, Pak, ini habis semuanya. Nah yang sekarang, Pak, tadi ta'akuli berarti bisa dirasionalitaskan. Kalau jenengan gosok gigi, Pak, di sini ada yang pakai siwak atau pakai arok, Pak. Kalau Pak, tiap hari mau pakai arok, Pak, sikat giginya jenengan lempar, buang. Kira-kira kuat atau enggak? Enggak kuat, Pak. Padahal Nabi dulu praktik siwaknya pakai arok gitu. Kenapa kok kita tidak pakai arok? Karena kita memahami bahwasanya ini ta'akuli, yang penting menghilangkan bau mulut. Bisa dipahami ya? Ya sekarang, Pak, khutbah di Masjid Muhammadiyah itu pakai tongkat atau enggak, Pak? Masjidnya jenengan ada tongkat atau enggak? Kenapa kok enggak pakai tongkat, Pak? Padahal jenengan lihat di bab sholatil Jumu'ah, Pak, di Bulughul Maram ya. Nabi itu kalau khutbah apa, Pak? Muttaqi'an ala ason au qausin. Nabi itu bersandar pada apa, Pak? Tongkat atau busur panah, Pak, itu. Kenapa kok tidak dalam praktiknya di Muhammadiyah enggak pakai tongkat, Pak? Karena dipahami Nabi dulu pakai tongkat itu ada alasan, Pak. Di antara ilahnya dalam waktu peperangan, yang kedua usia Nabi sudah tua. Itu pemahaman Muhammadiyah semacam itu, karena memahami ta'akuli, Pak. Meskipun kelompok yang lain memahaminya secara ta'abudi. Itu termasuk menjelaskan apa, Pak, tadi kenapa kok muncul perbedaan gitu. Jenengan, Pak, kita semuanya sepakat, Pak, di Indonesia. Kalau zakatul fitri itu tidak pernah pakai kurma atau gandum. Jenengan semuanya sepakat. Pakai apa? Beras. Padahal Nabi enggak pernah, Pak. Kenapa, Pak? Karena itu ta'akuli, yang penting substansinya. Nah, itu. Substansinya maksudnya yang penting kita apa, Pak, mengeluarkan
harta untuk menggembirakan fakir miskin pada akhir bulan Ramadan gitu. Yang dipahami sehingga kesimpulan madzhab Syafi'i yang penting qut baladi, makanan pokok, sehingga negara yang bukan penghasil kurma atau gandum boleh pakai beras gitu. Itu memahaminya sebagai apa? Ta'akuli, Pak. Ini penting Pak, dan ini nggak sampai liberal loh. Kalau liberal itu nggak punya dasar ya. Nanti dipahami, oh ini liberal, bukan. Tapi dia memahami, mencari, mencoba cari apa? Ilahnya itu ilahnya. Gitu. Oke. Demikian juga hisab Pak. Hisab itu tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Tapi kenapa kok Muhammadiyah pakai hisab Pak? Karena Nabi di hadis yang lain menjelaskan Pak, nahnu ummatun ummiyatun la naktubu wa la nahsub. Kita bangsa ummi yang tidak bisa menulis dan menghitung. Sehingga Nabi tidak mungkin memerintahkan sahabat untuk pakai apa? Hisab. Itu ilahnya. Tapi zaman kan semakin modern Pak. Ilmu astronomi berkembang, tidak hanya di kalangan Yunani Pak atau Persia, tapi juga sudah dipelajari di dunia Islam, ada ilmu falak gitu. Nah, ilmu semacam ini digunakan untuk memudahkan dalam menghitung apa Pak? Posisi bulan, untuk menentukan apa Pak? Bulan, dan juga untuk jadwal sholat gitu. Ini pemahaman Muhammadiyah. Yang penting dalam pandangan Muhammadiyah ketika bicara puasa, tadi kan ada ta'akuli, ada ta'abudi. Yang ta'abudinya apa Pak? Puasanya. Sehingga puasa itu tidak pernah dikaji oleh Muhammadiyah gitu. Maksudnya waktu puasa ya. Oh sekarang misalnya ada penelitian Pak, puasa menyebabkan etos kerja menurun, sehingga waktu puasa perlu dikaji ulang, tidak di siang hari tapi di malam hari, sehingga jenengan waktu siang bisa maksimal bekerja, karena itu ta'abudi. Tapi kalau penentuan kriteria awal bulan itu ta'akuli, baik pakai ru'yah, baik hisab, yang penting kita bisa menentukan bulan baru. Yang tidak menerima hisab juga Pak, itu kalau sholat ya pakai hisab. Nanti kita mau sholat duhur, Nabi bersabda, waktu duhri idza zalatis syamsu. Waktu duhur itu apabila telah matahari apa Pak? Zawal. Zawal itu condong ke barat sedikit Pak. Kalau di tengah itu namanya istiwa, matahari di bawah titik kulminasi. Orang yang tidak menerima hisab Pak, kalau sholat ya tetap pakai hisab, pakai jam. Nggak mungkin lihat matahari. Matahari ini sudah zawal atau masih istiwa, atau belum masuk waktu duhur, kan tidak mungkin Pak. Ya. Ini yang disebut apa? Ta'akuli. Oke. Berikutnya Pak. Kenapa kok terjadi perbedaan Pak? Perbedaan itu bukan hanya muncul saat ini Pak. Di zaman Nabi sudah terjadi apa? Perbedaan. Ketika Nabi berkata kepada rombongan para sahabat, Nabi bilang apa? La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani apa? Quraidah. Janganlah sekali-kali di antara kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Para sahabat Pak yang melakukan perjalanan ke Bani Quraidah Pak, ketika itu di tengah perjalanan terjadi dua kubu Pak. Kubu yang pertama memahami hadis Nabi ini secara literal Pak, secara literal. Berarti Nabi bilang apa? Janganlah seseorang di antara kamu sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Akhirnya mereka apa Pak? Nggak mau sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi masalahnya ketika itu waktu asar sudah habis. Yang satu memahaminya secara kontekstual Pak. Maksud Nabi la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah itu Nabi memerintahkan Isra Pak. Isra itu apa? Mempercepat perjalanan, sehingga mereka ketika perjalanan mereka belum sampai ke Bani Quraidah, waktu asar mau habis, tetap sholat sebelum sampai
Bani Quraidah. Ini kan artinya ada tekstual, ada kontekstual yang melahirkan penafsiran yang berbeda. Dan ketika Nabi tahu Pak, atau mendapatkan cerita dari kedua kubu itu, Nabi hanya diam saja Pak, tidak memilih ini yang benar, ini yang salah, tidak Pak. Dalam kasus tayamum juga sama Pak, di bulan Ramadan ya gitu. Seorang sahabat yang nggak dapat air kemudian tayamum, kemudian setelah itu dapat air waktu sholat masih, yang satu sholat lagi, yang satu mencukupkan dengan tayamum. Nabi juga tidak mensalahkan keduanya. Artinya ini berpotensi apa Pak? Memunculkan penafsiran pendapat Pak, atau memunculkan penafsiran yang berbeda. Dan kalau kita perhatikan Pak, dalil itu yang tidak mungkin berbeda Pak. Itu ya, ini istilahnya agak susah ini. Kalau dia qat'iyatul wurud, qat'iyatud dilalah. Qat'iyatul wurud itu apa Pak? Transmisinya sertaintif, pasti. Misalnya Al-Quran atau hadis mutawatir, itu kan tidak bisa disangkal. Kalau jenengan misalnya kulhu itu sahih atau tidak? Oh, kualat Pak jenengan. Maksudnya surat kulhu itu sahih atau dhaif, itu nggak boleh karena dia qat'i. Nggak boleh seorang Islam bilang surat kulhu itu, kulhu Allahu ahad, ikhlas itu sahih atau dhaif ya gitu. Misalnya kulhu Allahu ahad ini sahih atau dhaif, nggak boleh karena itu qat'iyatul wurud. Yang kedua qat'iyatul dilalah. Dilalahnya, dilalah itu apa? Lafadznya itu tidak mungkin mengandung apa Pak? Perbedaan penafsiran. Rata-rata hukum Pak tidak memenuhi kriteria ini. Tidak memenuhi apa? Kriteria ini. Dia apa Pak? Dari segi validitas dia tidak sampai derajat mutawatir, hanya derajat ahad. Dalam pemahaman maknanya memungkinkan untuk memunculkan apa? Perbedaan. Misalnya contoh ini ayat Al-Qur'an Pak. Aula mastumun nisa. Atau kamu apa? Menyentuh atau mengumpuli istri. Ayat ini perlu nggak dari segi validitas Pak jenengan pertanyakan? Tidak, karena ini Al-Quran. Tapi kalau ada hadis Pak yang berbicara tentang hukum. Misalnya Nabi itu kalau sholat id takbirnya sab'an fil ula wa khamsan fil akhirah, 7 di rakaat pertama, 5 di rakaat kedua. Jenengan boleh tanya kualitas hadis ini sahih atau tidak. Kalau misalnya nggak sahih, saya nggak amalkan. Tidak mungkin menjadikan jenengan kafir gitu. Karena hadisnya tidak sampai mutawatir. Hadisnya apa? Hanya akad. Tapi kalau jenengan aula mastumun nisa, ini sahih atau dhaif? Kalau jenengan sangkal ya bahaya, karena apa? Menolak Al-Quran. Tapi untuk memahami aula mastumun nisa, ini doni atau dilalah Pak. Petunjuk lafadznya memungkinkan untuk dipahami berbeda. Makanya mazhab Syafi'i bilang aula mastumun nisa itu ya sentuhan kulit dengan kulit. Makanya kalau mazhabnya Syafi'i, ketika berangkat ke musola, suami istri di rumah sudah wudu, nggak berani gandengan gitu. Tapi yang repot ketika tawaf Pak. Ketika tawaf ya repot juga, karena tawaf itu kan disyaratkan apa? Suci gitu. Nah, padahal kalau nanti apa nggak menyentuh wanita nggak mungkin Pak itu. Desak-desakan Pak itu. Nah, sehingga biasanya fatwanya suruh pindah madhab, mengikuti madhab Hanafi Pak di sana. Orang yang bermadhab apa? Syafi'i gitu. Tapi bagi Ibnu Abbas Pak, termasuk pandangannya siapa? Al-Imam Abu Hanifah, kalau maksud aula mastumun nisa itu auja maktumun nisa. Maksudnya apa? Bersetubuh. Dan Muhammadiyah lebih cenderung pada yang bersetubuh ini Pak. Dan sehingga sentuhan kulit dengan kulit tidak membatalkan wudu. Tapi dua-duanya punya dasar Pak. Dan ini tidak mungkin bisa disatukan. Misalnya antara kunut subuh dengan tidak Pak, sampai kiamat pun tidak bisa disatukan Pak. Tapi jenengan harus mengambil posisi Pak. Ngambil posisi itu apa?
berdasarkan kajian dengan mana yang dikuatkan. Tapi ketika kita menguatkan sesuatu, Pak, tidak menyalahkan yang lain. Misalnya kita di Muhammadiyah mengambil sikap tidak kunut, Pak. Jenengan tidak bisa misalnya menganggap orang yang kunut subuhnya orang yang sholat subuh dengan kunut itu sholatnya tidak sah. Ya, kalau jenengan bisa sholat di masjid sendiri tak? Kalau perjalanan ada masjid umum pas waktu sholat sholat subuh. Yang jenengan lakukan apa? Mau sholat sendiri atau ke jamaah, Pak? Ikut jamaah. Tapi setelah jamaah sah atau enggak? Sah, Pak. Mau sholat kok kon baleni kan. Tapi kita harus mengambil apa? Posisi. Ngambil posisi itu mana yang dianggap kuat. Bukan berarti kalau jenengan misalnya kunut subuh, ya saya nak podo-podo bener ya aku nak saiki subuh dino ki kunut sesuk gak kunut. Sesuk enen apa? Kunut, sesuk enen gak kunut, bagi-bagi wae. Kan podo bener. Maksudnya bukan itu, harus menentukan sikap. Tapi dalam apa, Pak? Dalam memandang pendapat yang berbeda harus toleransi. Misalnya jenengan tadi menyentuh istri atau menyentuh lawan jenis yang bukan mahram, itu membatalkan wudu atau tidak? Jenengan harus mengambil sikap. Nggak boleh misalnya saya sekarang ikut mazhab Syafi'i, besok mazhab Hanafi, sesuk ikut NU, sesuk ikut Muhammadiyah, padahal NU dan Muhammadiyah tidak pernah menjadi mazhab. Itu oke ya. 15 menit lagi ya. Tapi intinya Pak ya, asbabul khilaf itu sangat banyak. Mungkin suatu saat kita bisa kaji ya tentang apa, kenapa kok muncul khilaf dan respon Muhammadiyah bagaimana. Tapi yang jelas Pak, fikih itu kebanyakan dzonniyah. Dzonniyah itu apa? Tidak sampai 100%. Kebenarannya itu 50% ke atas, tapi tidak sampai misalnya 75 lah kita mudah. Tapi tidak sampai 100%. Tapi kita harus mengambil sikap, itu yang paling penting kan. Oke. Yang kedua ya, tentang penyaliban Yesus Kristus, Pak. Yesus Kristus itu disalib atau tidak, Pak? Kalau Injil ya bilang apa? Disalib, Pak. Kemudian di hari yang ketiga apa, Pak? Diangkat ya. Oke. Kemudian apa? Yesus 40 hari muncul lagi, Pak, itu. Kemudian baru naik ke langit ya. Itu yang diceritakan oleh apa? Injil. Tapi bagaimana pandangan Islam, Pak? Islam menolak taslib, Pak. Taslib itu apa? Penyaliban atau crucifixion, penyaliban Yesus Kristus. Dalam Al-Quran dikatakan wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Yesus atau Isa. Wa ma salabuhu, mereka tidak mensalib. Walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan. Siapa yang diserupakan? Meskipun Al-Quran ini pakai kalimat apa, Pak? Pasif, pakai mabni majhul. Syubbiha itu kan fi'il madhi mabni majhul yang fa'ilnya itu tidak dimunculkan. Karena kalimat itu kan ada yang aktif, ada yang pasif. Kalau aktif itu mabni maklum, kalau pasif mabni majhul. Nah, Al-Quran bilang syubbiha, mabni majhul, Pak. Artinya fa'ilnya, subjeknya tidak dimunculkan. Nah, sehingga memunculkan siapa ini? Nah, ini para mufassir, para pengkaji Quran berusaha untuk apa, Pak? Mencari, meskipun kesimpulannya juga bisa dianggap 100%, Pak. Tidak, namanya ilmu itu tidak harus 100%. Kalau semua ilmu 100%, Pak, nggak mungkin ilmu itu tidak mungkin 100%. Tapi minimal apa? 50% ke atas. Oke.
Dalam kajian ulama-ulama Islam, Pak, dipelajari dari Injil. Ada seorang murid Yesus, namanya apa? Yudas Iskariot, Pak. Yudas Iskariot. Ini yang menerima suap dari tentara Romawi ketika mereka mau menangkap apa? Yesus itu. Ya pokoknya ujungnya yang apa, Pak? Ujungnya kerusakan, ujungnya apa, Pak? Kehancuran itu ya gara-gara suap. Yudas itu muridnya Yesus, tapi karena apa, Pak? Dua keping dinar ketika itu apa, rela mengorbankan gurunya yang tiap hari mengajarkan sesuatu kepadanya. Akhirnya Yesus dicari, kemudian apa, Pak? Ditangkap gitu. Kemudian sampai pada di ujung penyalipan. Nah, Yudas Iskariot setelah itu menyesal, Pak. Tapi baiknya Yudas itu ada penyesalan karena dia merasa mengkhianati gurunya, akhirnya dia bunuh diri. Nah, dalam beberapa kajian, Pak, diantaranya ulama Islam menganggap ketika Al-Quran bilang subbihalahum itu Yudas Iskariot yang wajahnya itu dimiripkan dengan Yesus, sehingga Al-Quran menafikan fakta penyaliban Yesus. Karena dalam pandangan Kristen, Pak, atau teologi Kristen, juru selamat itu harus mati. Maksudnya apa? Yesus itu kan kalimatullah, Pak. Kalimatullah itu firman Allah atau anaknya Allah. Dia kekal bersama Allah. Manusia itu mau mewarisi dosa warisan, Pak. Sebab olah siapa? Nabi Adam. Nabi Adam itu memakan pohon larangan dalam bahasa Injil ya. Dalam bahasa Taurat ya. Akhirnya diturunkan ke dunia. Sehingga semua keturunannya Adam itu mewarisi dosa yang disebabkan nenek moyangnya, Pak. Nah, untuk menebus dosa ini tidak bisa, Pak, kecuali seorang juru selamat yang harus dilakukan oleh Allah sendiri. Makanya Allah yang ada di langit mengutus anaknya ke bumi. Allah itu, kalau dalam bahasa filsafat apa, Pak? Allah itu transenden. Dia tidak bersentuhan dengan alam. Tapi Allah harus apa? Untuk menyelamatkan apa, Pak? Hambanya itu harus bersentuhan dengan alam. Dia turun ke bumi menjadi manusia biasa, itulah Yesus Kristus. Dan dia harus rela untuk disalib, sehingga orang yang beriman tentang penyalipannya Yesus maka akan selamat, Pak. Nah, sehingga Yesus itu dalam Injil atau Tuhan itu harus dimatikan, Pak, atau disalib gitu. Dalam teologi mereka semacam itu. Tapi siapa? Memang kajian ulama banyak yang menyimpulkan Yudas Iskariot, Pak. Tapi itu tidak 100%, Pak. Yang jelas Al-Quran bilang apa? Subbiha lahum gitu. Pakai mabni majhul, kalimat pasif, sehingga tidak muncul siapa subjeknya gitu. Tapi yang jelas Al-Quran menolak teologi penyalipan Yesus itu ya. Mungkin itu. Oke, yang lainnya masih atau enggak? Cukup ya. Oke. Satu lagi, Pak. Ya, yang terakhir Pak ini. Meskipun panas jenengan kuat ya. Saya juga kepanasan nih sejak tadi. Ya. Tapi kalau hanya selamat saja ini tidak. Itu pernah saya baca di majalah Sandi Masyarakat yang dipimpin Pak Hamkasi. Ini mohon penjelasan. Oke, yang nulis juga Pak Hamka atau orang lain? Itu Oh ya. kalau tidak salah itu ya putusan
keputusan majelis ulama Ya. Kiai sampai bahkan terus mengundurkan diri. Ya. Nggih. Nggih. Itu kalau saya baca Pak dari narasi jenengan, saya belum baca secara langsung ya itu. Memang dulu kan terjadi polemik, terlebih setelah lahirnya keharaman fatwa mengucapkan selamat hari Natal, dan Hamka rela untuk keluar dari MUI ketika itu menjadi ketua umum MUI karena Hamka komitmen terhadap fatwa tersebut Pak itu. Nah di situ dikatakan kalau mengucapkan selamat hari Natal itu haram, kalau selamat saja tidak. Memang itu apa Pak, bahasa politik atau apa, bahasa politik itu kan itu bahasanya tidak to the point Pak gitu. Sehingga tadi dipahami kalau selamat saja gak apa-apa karena tergantung niatnya. Ya memang kadang-kadang kita kan penting Pak untuk apa, dalam hukum itu ada hilah. Hilah itu apa, mencoba kita sebenarnya melanggar hukum Pak, tapi supaya melanggarnya itu punya argumentasi, itu disebut apa? Hilah. Makanya Nabi Ibrahim kan dulu pernah apa punya nazar ingin memukul apa Pak? Istrinya, tapi kemudian turun wahyu istrinya suruh mukul, tapi mukulnya pakai apa? Pakai rumput, kan jadi masalah Pak. Nah, semacam itu sebenarnya cuma apa? Ingin lari dari fatwa tersebut Pak gitu. Dari fatwa tersebut. Nah, kalau kita mengucapkan selamat itu kan masih ambigu Pak. Ini selamat apa kan gitu. Atau mungkin kita apa Pak, daripada nggak enak ya sudah selamat saja. Tapi paling tidak kembali pada niatnya Pak. Pada apa? Pada niat itu yang paling apa? Penting untuk menentukan sebuah apa? Hukum. Dan ya sejauh mana keperluan kita, kepentingan kita untuk mengucapkan kata tersebut, itu yang paling penting. Mungkin sekian ya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.